Oke. Ya, geometri Euclid, Ibu bersama dengan Ibu Dwi Antari itu membuat buku sebenarnya geometri Euclid karena khusus untuk perkuliahan dan Ibu menggabungkan dari beberapa buku-buku yang mendukung mata kuliah ini. Nah, setelah mempelajari geometri Euclid, maka Anda diharapkan sudah bisa membangun sebuah geometri Euclid dengan membangun sebuah geometri Euclid ya. Jadi membangun kemampuan menalar deduktif dengan definisi postulat dan dalil sebagai landasan untuk dapat menalar deduktif secara sistematis dan logis. Ini yang diminta untuk setiap orang matematika itu dapat berpikir secara sistematis dan logis. Jadi biasanya orang matematika itu dianggapnya seperti lebih diam dari yang lain karena biasanya memang kalau sudah melewati pelajaran geometri Euclid ini Anda akan terbiasa dengan pernyataan dan alasan. Anda akan menyatakan sesuatu jika Anda punya alasan. Jadi tidak asal bicara saja. Anda punya alasan untuk ke situ secara sikap Anda. Mudah-mudahan kemampuan ini Anda bisa dapatkan. Nah, Ibu berharap sekali pada saat yang sebelum COVID, Ibu mengharapkan sekali mahasiswa-mahasiswa yang melalui materi geometri itu tidak kesulitan karena kita bisa bertemu secara langsung sehingga jika Ibu perlu menggambar, Ibu memperlihatkan bagaimana terjadinya sesuatu, itu bisa langsung di papan tulis. Nah, pada saat awal-awal kita kesulitan dengan perangkat yang memang belum ada MS Team, itu sangat kesulitan sekali bagaimana mempelajari geometri Euclid hanya dengan bicara seperti ini. Maka Ibu sangat ingin kita bertemu sehingga ada sarana lain yaitu papan tulis yang sangat Ibu perlukan. Tertutup tidak dengan gambar-gambar kita sendiri? Semoga tidak ya. Mata kuliah ini mempelajari pengertian pangkal. Kalau kata definisi Anda sudah sering kan mendengarnya, kata definisi ini memang sering. Tapi apa itu pengertian pangkal? Ya, maaf Ibu tertekan. Definisi ini apa? Menalar deduktif tadi, kita akan membuat Anda mampu menalar deduktif. Postulat, dalil. Postulat dan dalil ini sama atau tidak? Kok mereka pakai dan? Dengan definisi itu sama atau tidak sih postulat dalil? Aksioma itu apa? Teorema itu apa? Jadi posisi kedudukan mereka itu akan menjadi sangat jelas nanti sesudah kita pelajari ini. Bahwa kalau kita membaca buku ada tulisan dalil, teorema, ada postulat, ada aksioma. Kenapa mereka beda-beda? Terus ada definisi. Kenapa harus definisi bukan pengertian begitu? Kenapa bukan pernyataan dan seterusnya itu akan menjadi cukup jelas di sini. Bukti dua kolom. Nah, bukti dua kolom ini yang akan kita selalu lakukan. Membuktikan dua kolom di sisi kiri adalah pernyataan kita dan di sisi kanan adalah alasannya. Nah, alasannya berisi apa? Alasannya berisi pengertian pangkal, definisi, postulat, dalil, satu lagi oke, cuma ini di dalam apa geometri. Nah, perkawanan kemudian ada poligon yang kongruen. Kata kongruen Anda sering kan mendapatkannya, menemukan ini. Nah, kognisi analisis ini adalah kebalikan dari menalar deduktif. Tetapi nanti kita akan mencoba bagaimana kita melakukan sebuah kognisi analisis, baru kita melakukan menalar deduktif. Segitiga istimewa, apa saja segitiga istimewa? Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan seterusnya. Nah, kemudian diapakan di sini? Segitiga-segitiga ini. Ya, kita tidak, kalau menghitung luasnya, semua segitiga apapun bentuknya pasti luasnya setengah alas kali tinggi, tapi bukan itu yang kita cari. Begitu juga dengan lingkaran. Nah, sekarang berikutnya, tegak lurus dan jarak. Kalau kita mau mencari jarak, pasti kita harus mencari sesuatu yang tegak lurus. Itu adalah jarak terpendek atau lintasan terpendek. Nah, lintasan terpendek yang dianggap sebagai jarak. Bukti tak langsung, itu biasanya kita juga suka coba bukti tak langsung dari pelajaran-pelajaran matematika yang lain. Jika kita membuktikan langsung sudah tidak bisa, maka kita kadang-kadang membuktikannya dengan tak langsung. Jadi mengingkar, kemudian ingkarannya itu ternyata
salah, maka yang bukan ingkarannya yang dinyatakan sebagai yang benar. Nah, kesejajaran kesejajaran dari dua buah garis yang kemudian nanti dipotong oleh garis lain itu akan mendapatkan sudut-sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut sehadap, ya, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dan sudut sehadap. 3 jenis itu saja. Dan ada jajar genjang. Ini maaf, tulisan jajar genjang yang sebenarnya sekarang disambung sebenarnya. Jadi huruf R dan G ini bersambung. Jajar genjang persegi panjang itu jadi satu. Belah ketupat itu tulisan yang benar katanya dalam bahasa Indonesia adalah disambung. Tapi nanti kita lihat lagi. Ibu ini masih menulis dipisah, tetapi menurut kamus yang terakhir kalau tidak salah. Sudut-sudut poligon. Nah, poligon itu apa? Poligon itu adalah bagian yang lebih luas atau bagian yang lebih umum dari jajar genjang. Kalau jajar genjang ini kan seginya udah segi 4. Tapi kok tidak ada persegi panjang ya? Kok tidak ada persegi? Kok tidak ada belah ketupat? Di mana mereka? Selain belah ketupat apalagi? Itu kok tidak ada trapesium begitu? Kenapa kita hanya belajar jajar genjang? Karena bentuk yang paling dasar dari segi 4 itu adalah jajar genjang. Tetapi kalau di sekolah SD, SMP bahkan masih bentuk-bentuk bangun segi 4 yang diajarkan dianggap paling sederhana adalah persegi dan kemudian persegi panjang, baru ke jajar genjang. Tetapi nanti Anda sebagai guru akan tahu bahwa sebenarnya bentuk awal dari bangun segi 4 itu adalah jajar genjang. Yang kemudian jika diturunkan, itu kita temukan persegi panjang, persegi ataupun belah ketupat. Sesudah itu kita akan belajar lagi tentang poligon. Poligon itu bisa sisi 3, sisi 4, sisi 5 dan seterusnya. Maka kita sebut dengan sebuah poligon. Tetapi poligon yang paling sederhana adalah poligon-poligon yang bentuknya segi 3. Nah, waktu di SMP Anda akan tahu bahwa sudut, ingat tidak bangun yang sebangun dengan kita memperhatikan sisi, sudut, dan sisinya. Atau sudut, sisi, dan sudutnya yang saling mengapit begitu. Nah, ini kita akan bahas lagi dengan lebih dalam di geometri Euclid. Segitiga siku-siku, Anda juga sudah tahu. Tapi sekarang mau diapakan segitiga siku-siku ini? Ya, yang kita tahu adalah perbandingan seperti Pitagorasnya. Tetapi sebenarnya banyak perbandingan lain yang terjadi akibat segitiga itu berupa segitiga siku-siku. Atau salah satu sudutnya adalah sudut 90. Rasio dan proposisi. Ini kita mulai belajar perbandingan. Kalau segitiga siku-siku kemudian ada garis sejajar dari salah satu sisinya, maka akan terdapat perbandingan antara ruas-ruas yang terpotong tadi. Maka kita mulai belajar tentang rasio dan proposisi. Nah, kemudian bagian-bagian lingkaran, ini adalah bagian terakhir, tetapi justru ini merangkum semua. Garis dan ruas garis singgung lingkaran, di dalamnya bisa berupa sebuah segitiga. Di dalamnya bisa berupa sebuah jajar genjang. Garis dan ruas garis potong lingkaran begitu juga. Kalau lingkaran dipotong-potong dan seterusnya, bisa saja di dalamnya bentuknya menjadi sebuah segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, atau segitiga siku-siku bisa ada di dalam sebuah lingkaran. Dan kemudian busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Dan ini adalah bagian-bagian dari lingkaran yang nanti kemudian kita bisa gunakan. Karena ada tembereng, kalau tembereng itu adalah bagian dari busur dan tali busur yang punya luasan. Tetapi kita tidak belajar tentang luasan ya, kita belajarnya tentang apa itu garis, ruas garis, mulai dari titik, garis, ruas garis, dan garis itu sendiri, serta bidang. Pendekatannya Anda semua dianggap sebagai orang dewasa sehingga banyak belajar mandiri, membuat kelompok dan kemudian mencari tambahan materinya sendiri. Sementara Ibu merasa buku yang akan Ibu kasih itu sudah sangat lengkap. Jadi Anda cukup melakukan case-based learning, tidak project-based learning, karena Anda membahas soal-soal yang ada di dalam buku yang Ibu akan berikan, dan kemudian Anda informasikan ke teman Anda bahwa yang dimengertikan adalah seperti ini, dan kemudian Anda bahas soalnya. Ya. Ini adalah rencana perkuliahan kita hari ini, pendahuluan, dan minggu depan itu langsung bab 2 dan bab 3.
Ya, Ibu akan berikan bab 2 dan bab 3. Tolong Ibu berharap kalau Ibu bisa memberikan sampai dengan bab 6, maka Anda print out itu bab 1 sampai bab 6. Maaf, sampai bab 7, sehingga untuk setengah semester Anda sudah punya. Ya, jika Ibu sudah merevisi lagi bab 1 sampai dengan bab 7. Tolong Ibu berikan lengkap, atau Ibu berikan dulu sekarang bab 1, 2, 3 untuk sampai dengan minggu depan, tetapi Ibu meminta Anda print out-nya. Karena begini, pada saat pertemuan keempat, waktu bukti 2 kolom, ini kita sudah perlu Anda menulis dan kemudian mencari tadi apakah dia definisi, apakah dia pengertian pangkal, apakah dia pernyataan pangkal, yaitu pernyataan pangkal itu postulat, dan kemudian apakah dia dalil, ya itu sudah lengkap semua sesudah bab 5 ini. Munculnya perlahan-lahan mulai dari apa itu definisi, baru kemudian apa itu postulat, dan kemudian itu muncullah dalil. Nah, begitu dalil keluar, ada bukti 2 kolom. Pada saat bukti 2 kolom, Anda harus melakukan pembuktian dengan membuat selalu 2 kolom, kiri dan kanan, dengan pernyataan dan alasan. Nah, mengapa Ibu atur kelompok 1 baru di segitiga istimewa? Segitiga istimewa seperti tadi Bu katakan, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, ya itu adalah segitiga yang istimewa-istimewa. Nah, kenapa di sini baru mulai? Karena Ibu harus bisa membuat Anda mampu menalar deduktif dan mampu membuat menganalisis secara kognisi. Jadi kalau kemampuan kita itu adalah pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, baru evaluasi. Jadi kita punya kemampuan analisis dulu, baru mensintesis. Nah, kemampuan menalar deduktif itu adalah kemampuan sintesis. Nah, tetapi dari urutan buku yang selalu Ibu baca, kemampuan kognisi analisisnya itu ada di belakang. Nah, nanti pada saat kita ingin membuat sebuah jawaban itu dalam bentuk menalar deduktif atau tingkatan kita dalam tingkatan sintesis. Tetapi sintesis itu selalu diawali dengan sebuah analisis, begitu. Nah, dari nomor-nomor dalil dan segala macamnya, maka kognisi analisis memang posisinya ada di belakang, itu ada di bab 6. Sehingga Ibu merasa bahwa lengkaplah kemampuan Anda jika bab 6 sudah Ibu berikan. Kemudian kita latihan pendalaman materi untuk Anda bisa kelompok 1 melakukan pembelajaran atau memaparkan tentang segitiga istimewa. Karena Anda sudah terbiasa dengan apa yang kemudian kita biasakan dari bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di bab 7, kelompok 1 mulai memaparkan dengan cara yang sama. Nah, kemudian lanjut bab berikutnya kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya, ada bisektor tegak lurus, terus ada kesejajaran, ada jajar genjang, sudut-sudut sebuah poligon segitiga sebangun. Nah, mulai ada segitiga sebangun, maka seterusnya ke belakang akan boleh berlaku antara kongruen dan sebangun. Selama belum ada sebangun, maka yang kita lakukan adalah selalu melakukan kongruen. Nah, nanti apa beda itu kongruen, sebangun? Masih ingat? Kongruen dan sebangun itu bedanya apa? Ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, silahkan. Kalau kongruen itu ukurannya bisa berbeda, namun rasionya berbeda, tapi untuk sudutnya sama. Kalau sebangun itu rasionya sama dan sudutnya juga harus sama. Oke, siapa itu? Septiani. Ada yang setuju dengan Septiani? Atau ada yang tidak setuju? Oke, yang lain? Setuju Ibu dengan pendapat Septi. Setuju? Oke, maaf, siapa nih yang setuju nih? Tadi Ibu melihatnya sebentar. Oke. Ada yang lain? Apa bedanya kongruen dan sebangun? Tidak ada? Kalau kita melihat di kelas, ada bangku kuliahnya itu terlihat sama semua kan?
Ya, itu namanya kedua bangku itu kongruen atau sebangun? Kongruen, Bu. Kongruen. Jadi definisi yang dibuat Septi gimana? Terbalik ya, Bu? Iya, terbalik. Bisa diulang, Septi? Jadi kalau kongruen yang mana? Iya, Ibu, kalau kongruen itu sisi-sisinya yang bersesuaian sama panjang. Iya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi-sisi dan sudut-sudutnya yang bersesuaian sama panjang. Jadi kalau kita melihat persegi, seperti ada dua buah persegi yang sama persis gitu ya. Kiri dan kanan ada dua buah persegi yang sama persis. Jadi ukurannya sama-sama 5 cm semua. Tetapi kalau yang satu persegi ukurannya 5 cm tiap sisinya, yang satu 4 cm tiap sisinya, sepintas dia mirip, maka itu yang disebut dengan Sebangun. sebangun. Iya, Begitu. Bu, kebalik. Oke, nah kalau Anda pakai seragam jaket UNJ, itu artinya Anda memakai baju. Kadang-kadang, ayo kita pakai baju yang sama yuk, gitu. Kembaran-kembaran atau pakai jaket hijau, kita pakai yang sama. Sebenarnya boleh nggak mengatakan bahwa jaket itu sama? Sebenarnya jaket satu dengan jaket yang lain disebut sebagai apa? Sebangun. Sebangun, betul. Ya, karena ada yang ukuran XL, L, M, S, dan seterusnya. Maka dengan model yang sama dan kemudian hampir mirip sekali, itu disebut dengan sebangun. Ya, jadi kalau bangku-bangku di kelas itu terlihat sepertinya sama, tapi itu disebut dengan kongruen. Kalau baju-baju seragam Anda, baju-baju SMA dan seterusnya, itu sebenarnya antar baju satu dengan lainnya, kita menggunakan baju yang sebangun. Oke. Jadi kalau orang matematik lebih detail ya melihatnya, baju seragam itu tidak lagi dibilang sama. Nah sekarang kalau sama itu gimana ya? Kalau sama. Kalau sama kongruen, Ibu. Kalau sama itu kongruen. Oke. Hampir benar. Lambangnya kongruen itu adalah sama dengan kemudian dengan ada angka dengan lambang sebangun di atas tanda sama dengan. Kalau sebangun itu hanya ada tanda sebangun saja. Ya seperti apa cacing begitu ya, itu sebangun. Kalau kongruen ada sama dengan ditambahin lagi sebangun di atasnya. Itu berarti ukurannya sama dan bentuknya sama. Bentuk dan ukurannya sama. Kalau sebangun bentuknya sama, ukurannya berbanding ya, berbanding yang sama. Perbandingannya sama. Kenapa harus ukurannya berbanding sama? Maksud Ibu, kalau persegi panjang, iya. Maaf, kalau persegi gampang. Sudut apa ukurannya 5 sentian semuanya dan 4 sentian dengan 3 sentian sama. Tapi kalau persegi panjang, yang panjangnya 6 dan kemudian lebarnya 3, itu kan 6 banding 2:1. Maka tidak akan sama dengan yang ukurannya panjangnya 3, kemudian lebarnya 2, misalnya seperti itu. Itu sama-sama bentuknya persegi panjang, tapi perbandingan antar sisinya tidak sama. Ya, jadi kalau perbandingan kesebangunan juga harus dilihat perbandingan antar sisinya. Nah, sekarang lambang sama dengan itu hanya dengan 2 strip tadi. Bagaimana kalau sama? Dua bangku-bangku di ruang kuliah, tadi kita sepakat itu antar bangku disebut saling apa? Kongruen. Kongruen. Kemudian baju seragam tadi saling sebangun. Itu yang bisa kita bayangkan sekarang ya. Walaupun nanti di dalam buku akan ada lebih jelas. Nah, sekarang kalau yang sama yang mana jadinya? Kalau kita lihat bangku-bangku di kelas, di ruang kuliah, yang sama yang mana? Anak kembar itu kelihatannya mirip. Kadang kita mengatakannya anak kembar ini sama ya, padahal anak kembar itu mungkin hanya kongruen, mungkin juga hanya sebangun. Kadang-kadang ada anak kembar yang wajahnya sama, tapi yang satu gemuk, yang satu kurus. Dan kemudian ada yang wajahnya sama, tetapi ada perbedaan sedikit di sini. Maka sebenarnya anak kembar itu kita tidak bisa bilang dia sama. Mereka hanya mungkin kongruen, atau bahkan mereka sebangun.
Oke. Apa artinya dari yang Ibu katakan ini? Anak kembar. Berarti ada dua benda kan? Nah, sekarang mereka walaupun yang dilahirkan bersamaan waktunya, tapi mereka tidak bisa dibilang sama. Karena mereka punya nama masing-masing dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan benda-benda nanti ini. Yang disebut dengan sama itu yang mana? Atau kalau si kembar A dan si kembar B, maka si kembar A akan sama dengan siapa? Akan sama dengan si kembar B? Tidak. Si kembar A akan sama dengan siapa? Kembar A juga. Iya, dengan dirinya sendiri. Bagus. Terjawab dari apa yang Ibu arahkan. Sehingga kalau kita melihat bangku di ruang kuliah, hanya ada satu bangku yang sama dengan dia adalah dirinya sendiri. Salah satu cirinya apa? Periksa di dalam kursi itu ada coretan di ujung misalnya. Apakah di yang lain ada coretan yang sama bekas poin-poinnya mahasiswa kecoret misalnya seperti itu. Itu sudah membuat bangku itu menjadi beda. Bangku itu hanya kongruen, sama ukurannya dan sama bentuknya. Tetapi secara kecirian semuanya tidak akan ada yang sama. Bangku ini hanya sama dengan bangku ini sendiri. Begitu juga dengan nanti. Persamaan di dalam geometri, bangun A akan sama dengan bangun A itu sendiri. Tetapi bangun A bisa kongruen dengan bangun B. Atau bangun A bisa sebangun dengan bangun C, misalnya seperti itu. Ya, nanti Anda baca di bab 2 kalau tidak salah. Pengertian pangkal dan definisi, dan kemudian bab 3 tentang menalar deduktif, tapi sebelumnya akan dipaparkan tentang tadi. Sama, kongruen, dan sebangun. Kemudian Ibu bahas lagi juga sebelum kita masuk ke materi, Ibu bahas juga di situ tentang apa itu titik, apa itu garis, dan bedakan antara garis, ruas garis, dan sinar garis. Ada yang bisa membedakan itu? Apa itu garis, dan apa itu ruas garis, dan apa itu sinar garis. Itu juga hal yang harus bisa kita bayangkan supaya waktu kita berada di dalam geometri Euclid, kita tidak terbolak-balik. Kita sedang bicara sinar, Anda membayangkannya garis. Kita sedang bicara garis, Anda membayangkannya ruas garis. Nah, itu hal-hal kecil pada saat SMA Anda pelajari semua, tetapi sekarang Ibu harus ulang kembali karena Anda akan menjadi guru matematika yang hal-hal kecil seperti itu tidak boleh salah lagi. Ya, oke, udah. Nanti kita Ibu berikan sehingga Anda membaca pada saat kita bertemu, Ibu berharap semua sudah mengerti, jadi kita bisa maju lebih cepat. Nah, di sini maaf, Bu lupa. Tadi siapa ketuanya? Madia. Madia ini buat menjadi 8 kelompok. Dan dibuatnya kelompok itu heterogen, Anda yang tahu antar teman Anda, sehingga di tiap kelompok itu harus ada kesamaan secara heterogen sehingga semuanya bisa bekerja sama atau mendapatkan hasil penilaian yang sama untuk nilai kelompok. Itu Ibu yang sangat berharap. Ibu. Terus kemudian, nah ini berulang dipaparkan oleh dosen bahwa kita masih tetap sinkronus asinkronus karena memang diharapkan tidak semua berada di luar rumah, tidak semua berjalan sehingga polusi berkurang, dan kemudian memang ruang kuliah sedang kurang karena sedang ada pembangunan sehingga di ruangan kita pun masih ada mahasiswa seni yang ikut di situ, mahasiswa yang lain yang masih ikut menggunakan ruangan kita, begitu ya. Sehingga tatap maya seperti ini dianggap sebagai sinkronus, ataupun luring yang sebenarnya itu dianggap sebagai sinkronus. Tapi asinkronusnya adalah jika Ibu mengirim buku sumbernya atau sumbernya nanti Anda mempelajari sendiri di luar jam perkuliahan, maka Anda dianggap sudah melakukan sebuah asinkronus. Apalagi Anda nanti akan membuat salin dia untuk presentasi. Nah, tugas individu itu ada jelas setiap kali Anda
mungkin ada kuis dan seterusnya di luar UTS dan UAS. Dan tugas kelompok nanti yang sudah tadi diminta. Itu bentuknya adalah case-based learning. Bukan project-based learning karena Anda tidak mencari apapun, Anda cukup mempelajari dan membahas kasus-kasus atau soal-soal yang ada di dalam buku yang sudah disiapkan. Dan kemudian ini presentasenya memang cukup besar untuk tugas kelompok, makanya Ibu berharap tugas kelompok itu bisa dimaksimalkan mendapatkan 40% untuk semua. Ya, UTS dan UAS tidak lagi menjadi memegang peran yang penting. Dulu pada saat belum dinyatakan proses yang harus dilihat, maka UTS dan UAS itu memegang peranan penting. Kalau dulu mungkin susunannya adalah tugas individu 10, tugas kelompok 20, UTS juga 20, tetapi UAS itu bisa 50%. UAS itu memegang peranan karena dulu jika tidak mengikuti UAS ujian akhir semester maka sudah dianggap tidak lulus begitu. Tetapi sekarang bukan berarti harus boleh tidak mengikuti UAS, tapi UAS tidak terlalu memegang peranan di sini. Jika Anda sudah maksimal semua pun baru 70% sebenarnya jika tidak mengikuti ujian akhir semester ya. 70 itu berapa sih kalau di ini kan itu C atau apa ya? C masih tidak maksimal lah. Padahal Ibu berharap Anda bisa maksimal di sini. Nah, geometri kontemporer yang Ibu baca dari Harry Lewis yang Ibu coba angkat menjadi bahan ini itu benar-benar tahun 1974 dan Ibu merasa bahwa geometri lain yang Ibu lihat bahwa di dalamnya ada soal-soal yang diperlukan itu tidak lengkap. Tetapi menjadi sebuah di situ ada tulisannya enjoyment and challenge ya, jadi menantang sebenarnya, tapi juga menyenangkan. Nah makanya Ibu masukkan ke dalam materi bahan ajar yang Ibu buat bersama Ibu Dwi Antari. Nah Bu Dwi Antari akan atau mungkin tidak bersama-sama kita tergantung nanti ada perubahan jadwal atau tidak. Karena Ibu Dwi yang sedang menempuh kuliah S3 sebenarnya. Maka kalau status dosen adalah izin belajar dan kuliah, maka tidak boleh ada di dalam jadwal perkuliahan. Nah, sementara belum statusnya masih belum pasti, Ibu Dwi Antari masih akan bersama kita dan dijadwalkan di sesudah UTS begitu. Sudah habis dari Ibu. Ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada yang mau ditanya dari paparan tadi. Coba ya Ibu akan buka dulu supaya Anda yang Ibu ceritakan tadi itu Anda bisa lihat di sini. Sebentar lagi, sebentar. Ini hadir semua Ketua PJ. Kayaknya ada satu orang belum masuk, Ibu. Belum masuk ya, nanti tolong diberitahu siapa dan atau dicatat di pertemuan awal siapa yang tidak hadir ya, karena pertemuan awal itu akan dipantau oleh TPJM, tim penjamin mutu, dan kemudian akan dilaporkan. Semoga yang tidak hadir itu besok hadir, karena empat kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut tidak hadir di awal itu dianggapnya sudah mengundurkan diri kalau tidak salah seperti itu aturannya. Nah ini di dalam buku Ibu yang ini adalah di bab 2. Yang tadi kita bicara sama dengan kongruen dan sebangun. Ya, Septi. Yang sebangun yang mana? Yang kalau A sebangun A kongruen dengan apa A? Dengan C, Ibu. ya, Bu. Dengan C, betul. B kongruen dengan E, betul. Nah, sekarang ada keterangan di bawah D adalah persegi. Jadi semuanya persegi yang ukurannya sama disebut di situ. Nah, kalau kongruen itu harus atau boleh dengan bangun yang lain. Nah, sekarang kalau dia sama dengan A itu sama dengan dirinya sendiri.
B sama dengan apa? Dirinya sendiri. Sementara D itu harus kalau D bisa sebangun dengan apa? Dirinya sendiri. Kalau sebangun, maaf, Bintang, kalau sebangun, kalau D sebangun dengan apa? A, B, C, E. Sebangun. Kalau sebangun itu kan bentuknya sama, ukurannya beda. Maka D sebangunnya dengan A, B, C, E. A, B, C, E. ya dengan A, dengan B, dengan C dan dengan E. Itu si D itu ya, sebangunnya dengan itu. Ya. Ini tentang tadi. Nah, di bawahnya kalau tidak salah ini notasinya. Jangan lupa notasinya sama dengan notasi kongruen, ini ambil yang ini. Dan ini adalah notasi sebangun. Jangan terbalik. Notasi sebangun kadang-kadang ada yang salah membuat notasi tak hingga. Ya, notasinya yang seperti ini. Jangan terbalik. Maka di sini Ibu tuliskan mana yang bisa kongruen, mana yang bisa sebangun, ya. Dan kemudian mana yang sama dengan. Nah, sama dengan itu hanya boleh dengan dirinya sendiri. Nah, apakah ini berlaku? Bagaimana kongruen sebangun jika berlaku untuk garis, ruas garis, dan sinar? Nah, hal ini menjadi lain karena konsep garis, ruas garis, dan sinar turut mempengaruhi berlakunya hubungan sama dengan, kongruen, dan sebangun. Jadi perhatikan garis dan bagian-bagiannya berikut ini. Nah, Ibu buat garis ini, dan kemudian Ibu tampilkan. Kalau notasi garis, jangan lupa menggunakan panah kiri kanan. Notasi kongruen menggunakan strip di atasnya dari, kalau ini notasi ruas garis RS, maka R dengan S dihubungkan. Kalau sinar, jangan lupa PQ sinar dengan PT sinar, ternyata kenapa bisa sama? Karena awalnya sama-sama dari P. Kenapa ke Q dan ke T boleh beda? Yang penting Q dan T arahnya di tempat yang sama. PQ walaupun sampai sini dengan PT sampai sini, itu sinarnya pasti yang sama. Anda bisa buktikan dengan Anda menggunakan sinar center atau light Anda ya yang di HP itu, Anda stop dengan kertas, Anda taruh di Q, kemudian Anda taruh di T, kalau memang sampai di T pun ada sinar sampai sini. Di Q jelas akan stop sinar Anda dari HP misalnya atau dari center. Ya, di R juga bisa. Nah, tapi untuk sinar PQ dan sinar PT adalah sinar yang sama. Tetapi sinar RT dengan sinar RQ itu adalah sinar yang bertolak belakang, sinar yang beda. Karena R ke arah T dan R ke arah Q. Apalagi jika PQ dengan ST itu adalah sinar yang benar-benar berbeda. Dari titik pangkalnya, walaupun arahnya sama, tetapi sinarnya sinar yang beda. Ya, mulai dengan kita belajar definisi sesudah itu. Apa sih definisi? Nah, Ibu berharap ini semua Anda bisa print out, ya, dan kemudian kita mulai dari apa yang disebut dengan pengertian pangkal. Di awal kita bicara tentang pengertian pangkal. Apa itu pengertian pangkal? Ya, jadi geometrinya masih sangat geometri yang justru seperti kita belajar mundur dulu, walaupun nanti kita akan belajar yang lain. Ya, kita akan mulai dari garis dan bidang seperti itu. Oke, Ibu merasa cukup hari ini. Jadi Ibu akan share melalui sebenarnya maaf bukan share. Kita akan bekerjanya dengan LMS ya. Mudah-mudahan Anda juga bisa masuk ke LMS. Kemudian semua materi ada di situ, termasuk PPT tadi, kemudian bahan-bahan bab 1, bab 2, bab 3 yang Ibu akan kirim. Tetapi jika LMS Ibu belum selesai, maka Ibu akan minta bantuan Madia. Ibu akan lewat WA dulu ya, Madia. Tetapi kalau LMS-nya selesai, Ibu akan bilang sudah bisa diambil di LMS begitu. Karena itu menjadi bagian yang akan dipantau bahwa kita menggunakan fasilitas yang disediakan dan itu menjadi nilai baik untuk UNJ sendiri. Kalau terlihat aktif komunikasi dosen dan mahasiswa di dalam LMS. Oke, jika tidak ada yang bertanya, Ibu mau mengakhiri? Ada yang mau ditanya dulu? Mau bertanya, Ibu? Maaf, silakan apa?
Jadi di kelas ini ada tiga mahasiswi dari PMM, Ibu. Mana ya? Oke, mana yang dari PMM? Itu ya, Rachel ya? Rachel. Rachel dan Amori. Mana? Sama satu lagi ada Nadia. Maaf, tolong angkat tangan. Yes. Anda Rachel, oke. Dan kemudian Amori dari Anda dari Dari mana? Universitas Sriwijaya, Bu. Oh, Anda yang dari Unsri. Oke, berarti sudah ketemu Ibu ya. Yang dari Sriwijaya, kemudian dari Anda dari Unimed. Iya Bu, saya dari Unimed. Dan satu lagi katanya ada dari mana ya? Ibu, yang satu lagi tidak join Zoom, Ibu. Oh, tapi juga tidak ada permintaan di apa namanya? Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Amori dan Rachel biasanya kuliahnya bagaimana? Dengan Zoom juga seperti ini? Kalau daring waktu di Unimed? Kalau di Unsri juga masih hybrid, Bu. Masih Jadi ada hybrid. yang luring, ada yang daring gitu. Oke, ya. Nah, nanti kalau Ibu memberikan materi, kalau bisa tolong Ibu tadi mengatakan dulu Ibu akan memberikan itu satu buku. Tetapi karena kita sering bertemu, itu satu bukunya itu benar-benar di-print semua seperti mempunyai buku jadinya. Tapi sekarang dengan seperti ini, biasanya diberikannya itu sebagian-sebagian untuk Anda memahaminya di bagian itu, kemudian dibahas dan karena dulu full daring sehingga mau punya buku atau tidak punya buku akan lebih sering kepakainya e-book ya. Jadinya membacanya pun tetap di layar begitu. Nah, akhirnya dengan sekarang sudah bisa luring, Ibu berharap Anda bisa menjadikan itu sebagai hard copy. Ya mudah-mudahan tidak sulit buat yang sedang di sini. Tapi kan tidak bersama orang tua, tapi bersama siapa nih di sini? Amori. Saya tinggal di asrama kampus B, Bu. Di asrama kampus B. Oke. Jadi di situ banyak untuk tempat fotokopi dan sebagainya. Kalau Rahel? Sama Bu, kami di asrama kampus B Bu. Oh, memang difasilitasi ya. Apakah semua yang mengikuti program seperti Anda memang di sana semua? Memang disarankan untuk tinggal di sini, Bu. Dari totalnya kurang lebih 138 orang, itu 3 orang yang tidak tinggal di asrama. Oke. Yang lain ada di situ. Mm-mm. Oh, bagus, makin banyak saudara nanti ya sesudah itu. 1 semester ya Anda ya. Berapa mata kuliah? Maksimal mengambil 20 SKS, Bu. Maksimal 20 SKS. Oke. Ya, Ibu berharap siapa yang bilang ingin saja gitu waktu itu ingin saja penasaran saja ke Jakarta itu Amori ya? Iya, Betul, Bu. kalau Rahel lahir di sini kalau tidak salah waktu itu ya bicara-bicara kita di sana. Jadi kembali ke tanah kelahiran. Lahirnya di Jakarta apa waktu itu? Benar Bu, di Jakarta Barat Bu. Di Jakarta Barat. Oh, gitu. Tapi sesudah itu mulai dari SD sudah kembali ke Medan. Kembali ke kampung Bu, iya Bu, ke Ya, Medan. maksudnya dari SD sadar menjadi anak sekolahan itu sudah di Medan lagi. Iya Bu, sudah di Medan Bu. Oke, Cuma sudah di Medan. Oke, insya Allah kita ketemu luring minggu depan dengan semuanya kalau bisa sudah mengeprint apa yang Ibu berikan mungkin dari bab 1 sampai bab 7 ya, supaya sudah terbaca semua materi sebelum UTS begitu ya. Ibu akhiri saja, mohon maaf jika ada kekurangan. Madia masih ada lagi yang mau disampaikan? Iya, Ibu, maaf. Tadi Apa yang tuh? mahasiswi satu lagi yang namanya Nadia ternyata ngambilnya bukan geofit, Ibu. Ngambil geotrans. Baru Oh, ngabarin. Ya, ngambilnya Geotrans iya, Ibu. yang angkatan Geotrans yang Ada di kelas A, Bu. oh tapi mungkin Geotrans mungkin yang pendidikan matematik ya. Ibu mengajar Geotrans juga tapi untuk mahasiswa matematik. Jadi mungkin Geotrans yang di pendidikan matematika ada yang megang lagi. Mungkin Ibu Mimi kalau tidak salah ya.
Ibu Mimi atau Ibu siapa? Ibu Geotransat, dosen Geotrans itu Bu Devi, begitu? Bukan? Nggak tahu. Kalau infonya iya sama Bu Mimi Bu Mimi kan? dari Oke, ya. Berarti dari pendidikan dengan Bu mata. Mimi. Ya, betul. Oke. Geotrans dibuka juga di pendidikan. Iya. Oke. Terima kasih informasinya. Nggak apa-apa, jadinya memang sekarang lengkap ya, 41 mahasiswanya. Ibu catat dulu, berarti geonya yang hari Kamis ini 41. Oh, ditambah 2 yang dari tamu tadi. Ini berarti ya. Oke. Nah, Ibu catat. Oke, Ibu akhiri saja. Ada lagi? Kalau tidak, insya Allah kalau minggu depan kita luring, maka kita bisa full mengajar 100 menit begitu. Untuk hari pertama cukup tadi materinya dan nanti Ibu berikan ke Madia semuanya. Oke, Ibu akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum.